Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan mengeluarkan izin darurat vaksin COVID-19. Berikut penjelasan Kepala BPOM, Penny Lukito, terkait vaksin COVID-19. Sekalian, rekan-rekan media massa nasional, Bapak Ibu sekalian yang hadir, juga tentunya teman-teman dari tim Badan Pengawas Obat dan Makanan, baik Kedeputian Bidang Pengawasan Obat dan Napsah yang secara aktif tentunya lead dikaitkan dengan penilaian obat, dalam hal ini vaksin. Alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat bertemu pada hari yang baik ini. Saat ini Indonesia sudah memasuki bulan ke-10 terhitung sejak dinyatakan kondisi kedaruratan pandemi COVID-19 oleh pemerintah pada bulan April 2020. Lalu melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran coronavirus disease 2019 COVID-19 sebagai bencana nasional. Sebentar, mohon izin saya buka masker. Rasa duka mendalam menyertai gugurnya para tenaga kesehatan di garda depan dan masyarakat Indonesia, keluarga dan saudara-saudara kita sendiri. Perkembangan terkini kasus positif COVID-19 belum juga menunjukkan adanya penurunan. Berdasarkan data per 10 Januari 2021, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia adalah 828.026 kasus dan angka kematian 24.129 orang. Hal ini tentu menjadi keprihatinan bagi kita semua. Vaksin COVID-19 diharapkan menjadi salah satu penentu dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini, di mana seluruh negara di dunia sedang melakukan upaya yang sama. Di Indonesia, berbagai upaya bersama melawan virus COVID-19 ini menjadi pemersatu kebersamaan kita dalam perjuangan kemanusiaan. Badan POM sebagai otoritas regulatori obat sesuai dengan amanah dan tugasnya memiliki peran penting untuk memastikan bahwa vaksin COVID-19 yang digunakan memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu dalam rangka perlindungan kesehatan dan jiwa masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perhatikan kondisi kedaruratan tersebut dan merespon kebutuhan percepatan penanganan COVID-19. Maka Badan POM mengambil langkah kebijakan dengan menerapkan Emergency Use Authorization atau persetujuan penggunaan dalam kondisi kedaruratan untuk vaksin COVID-19. Penerapan Emergency Authorization ini dilakukan oleh semua otoritas regulatory obat di seluruh dunia untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini. Secara internasional, kebijakan Emergency Authorization ini selaras dengan panduan WHO yang menyebutkan bahwa Emergency Authorization dapat ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut. 1. Telah ditetapkan keadaan kedaruratan kesehatan masyarakat oleh pemerintah. Kedua, terdapat cukup bukti ilmiah terkait aspek keamanan dan khasiat dari obat dan vaksin tentu di dalamnya untuk mencegah, mendiagnosa atau mengobati penyakit atau keadaan yang serius dan mengancam jiwa berdasarkan data non-klinik, klinik, dan pedoman penata laksanaan penyakit tersebut. Ketiga, memiliki mutu yang memenuhi standar yang berlaku serta dan dengan cara pembuatan obat yang baik. 4, memiliki kemanfaatan lebih besar dari risiko, risk benefit analysis, yang berdasarkan pada kajian data non-klinik dan klinik obat untuk indikasi yang diajukan. Dan kelima, belum ada alternatif pengobatan atau penata laksanaan yang memadai dan disetujui untuk diagnosa, pencegahan atau pengobatan penyakit penyebab kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saat ini pemerintah telah melakukan pengadaan vaksin CoronaVac yang diproduksi oleh Sinovac Biotech dan didaftarkan di Indonesia oleh PT Bio Farma. Dalam pengembangan vaksin ini, uji klinik fase 3 dilakukan di beberapa negara termasuk Indonesia, Brazil, dan Turki. Kita patut berbangga karena uji klinik vaksin ini dilakukan di Indonesia, yaitu di Bandung, dengan subjek sebanyak 1.600 orang. Badan POM mengapresiasi peneliti yang sudah melaksanakan uji klinik fase 3 ini dengan mematuhi ketentuan good clinical practice atau cara uji klinik yang baik, sehingga dapat diperoleh data hasil uji klinik yang valid dan sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan. Keterlibatan semua pihak yang mendukung pelaksanaan uji klinik merupakan kunci dari keberhasilan proses ini.
Dalam rangka percepatan proses evaluasi, Badan POM telah menerapkan strategi berupa rolling submission. Ya, jadi pendaftaran penerimaan data-data yang bertahap, di mana industri farmasi pendaftar menyampaikan data dukung keamanan, khasiat, dan mutu secara bertahap. Dan Badan POM mengevaluasi setiap data yang diterima. Untuk dapat menyetujui izin penggunaan dengan emergency authorization, WHO telah mensyaratkan standar persyaratan khasiat dan keamanan yang harus memiliki minimal data hasil pemantauan keamanan dan khasiat selama 6 bulan untuk uji klinik fase 1 dan 2 dan 3 bulan pada uji klinik fase 3 disertai dengan efikasi vaksin minimal 50%. Berdasarkan data-data yang telah disampaikan oleh PT Bio Farma kepada Badan POM dan hasil pembahasan dilakukan bersama Komite Nasional Penilaian Obat dan para ahli di bidang dunia kesehatan terkait pada tanggal 9 Desember 2020, 29 Desember 2020, 8 Januari 2021, dan 10 Januari 2021, maka dapat disampaikan ringkasan data keamanan dan khasiat vaksin sebagai berikut. Pertama, hasil evaluasi terhadap data dukung keamanan. Data keamanan vaksin CoronaVac diperoleh dari studi klinik fase 3 di Indonesia, Turki, dan Brazil yang dipantau sampai periode 3 bulan setelah penyuntikan dosis yang kedua. Secara keseluruhan menunjukkan vaksin CoronaVac aman dengan kejadian efek samping yang ditimbulkan bersifat ringan hingga sedang, yaitu efek samping lokal berupa nyeri, iritasi, pembengkakan, serta efek samping sistemik berupa nyeri otot, fatigue, dan demam. Frekuensi efek samping dengan derajat berat, sakit kepala, gangguan di kulit, atau diare yang dilaporkan hanya sekitar 0,1 sampai dengan 1%. Efek samping tersebut merupakan efek samping yang tidak berbahaya dan dapat pulih kembali. Jika secara keseluruhan kejadian efek samping ini juga dialami pada subjek yang mendapatkan placebo. Hasil evaluasi terhadap data dukung khasiat atau efikasi. Untuk evaluasi terhadap khasiat atau efikasi vaksin CoronaVac, Badan POM menggunakan data hasil pemantauan dan analisis dari uji klinik yang dilakukan di Indonesia dan juga mempertimbangkan hasil uji klinik yang dilakukan di Brasil dan Turki. Vaksin CoronaVac telah menunjukkan kemampuan dalam pembentukan antibodi di dalam tubuh dan juga kemampuan antibodi dalam membunuh atau menetralkan virus, imunogenisitas. Yang dilihat dari mulai uji klinik fase 1 dan 2 di Tiongkok dengan periode pemantauan sampai dengan 6 bulan. Pada uji klinik fase 3 di Bandung, data imunogenisitas menunjukkan hasil yang baik. Pada 14 hari setelah penyuntikan, dengan hasil seropositif atau kemampuan vaksin membentuk antibodi sebesar 99,74%. Dan pada 3 bulan setelah penyuntikan, hasil seropositif sebesar 99,23%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan 3 bulan jumlah subjek yang menyuntik antibodi masih tinggi, yaitu sebesar 99,23%. Hasil analisis terhadap efikasi vaksin CoronaVac dari uji klinik di Bandung menunjukkan efikasi vaksin sebesar 65,3% dan berdasarkan laporan dari efikasi vaksin di Turki adalah sebesar 91,25% serta di Brasil sebesar 78%. Hasil tersebut sudah sesuai dengan persyaratan WHO, di mana minimal efikasi vaksin adalah 50%. Efikasi vaksin sebesar 65,3% dari hasil uji klinik di Bandung menunjukkan harapan bahwa vaksin ini mampu untuk menurunkan kejadian penyakit COVID-19 hingga 65,3%. Tentunya penurunan angka kejadian infeksi COVID-19 dengan vaksin tersebut akan sangat berarti dalam upaya kita keluar dari krisis pandemi COVID-19, di samping upaya-upaya dengan preventif lain seperti penegakan 3M, memakai masker, menjaga jarak, selalu sering mencuci tangan, dan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Hasil evaluasi Badan POM terhadap data dukung mutu. Untuk menjamin mutu vaksin, Badan POM telah melakukan evaluasi terhadap data mutu vaksin yang mencakup pengawasan mulai dari bahan baku, proses pembuatan hingga produk jadi vaksin sesuai dengan standar penilaian mutu vaksin yang berlaku secara internasional. Salah satunya melalui inspeksi langsung ke sarana produksi vaksin CoronaVac, yaitu fasilitas
Sinovac Life Science di Beijing pada akhir Oktober 2020 untuk memastikan proses pembuatan vaksin memenuhi ketentuan cara pembuatan obat yang baik sehingga dapat dipastikan konsistensi mutu dari vaksin tersebut. Badan POM melalui Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3AMN), Badan POM juga melakukan pemastian mutu setiap batch yang akan digunakan dengan melakukan pengujian dalam rangka pelulusan batch atau lot release. Berdasarkan data-data tersebut dan mengacu kepada persyaratan panduan dari WHO dalam pemberian persetujuan emergency authorization untuk vaksin COVID-19, consideration for evaluation. Sebelumnya MUI menyatakan vaksin COVID-19 Sinovac halal digunakan. Fatwa ini disampaikan Ketua MUI Bidang Fatwa dan Urusan Halal Asrorun Niam Soleh. Sementara Badan Pengawas Obat dan Makanan mengeluarkan izin penggunaan darurat untuk vaksin COVID-19. Setelah dilakukan diskusi yang cukup panjang dari hasil penjelasan dari tim auditor, rapat Komisi Fatwa menyepakati bahwa vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Science Co. Ltd. China yang diajukan proses sertifikasinya oleh PT Bio Farma hukumnya suci dan halal. Kita kembali ke informasi duka Sriwijaya Air SJ182. Pemirsa, hingga sore ini sudah 20 kantong jenazah yang dikumpulkan petugas gabungan dalam proses evakuasi pesawat SJ182 yang jatuh di sekitar perairan Kepulauan Seribu. Dari 20 kantong jenazah, 10 diantaranya merupakan serpihan dari pesawat SJ182. Lalu 10 lainnya merupakan bagian tubuh korban. Selain itu, tim gabungan juga sudah menemukan 16 potongan besar yang merupakan bagian dari pesawat Sriwijaya Air. Jenazah yang datang akan langsung diidentifikasi. Proses dilaksanakan dengan cara mencocokkan jenazah dengan data antemortem dari keluarga korban. Berdasarkan data manifest, pesawat yang diproduksi tahun 1994 itu membawa 62 orang yang terdiri dari 50 penumpang dan 12 kru pesawat. Sebelumnya 16 kantong jenazah dan 4 kantong properti korban telah diterima RS Polri langsung diidentifikasi tim postmortem. Sementara tim antemortem mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dari keluarga korban. Dari 40 sampel DNA yang telah diterima RS Polri, 14 sampel didapat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, sementara 24 sampel dari Pontianak, 1 dari Jawa Timur, dan 1 dari Sulawesi Selatan. Tim DVI RS Polri hingga Senin pagi telah menerima 16 kantong jenazah. Proses identifikasi pun dilakukan dengan mencocokkan sampel DNA. 40 sampel DNA dari keluarga korban telah diterima tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Data dari kantong jenazah dengan data dari keluarga akan dicocokkan mulai hari ini. Selain DNA, sidik jari, rekam medis, dan data umum seperti pakaian terakhir yang digunakan, warna rambut, tinggi, dan berat badan, serta umur korban juga akan dicocokkan untuk mempermudah proses identifikasi. Sebanyak 306 personel gabungan dikerahkan untuk membantu proses identifikasi jenazah yang melibatkan beberapa instansi. Kumpulan data post-mortem, yaitu data-data fisik yang didapat melalui personal identification oleh tim DPI setelah korban meninggal dunia. Data-data tersebut antara lain sidik jari, golongan darah, ciri-ciri korban secara spesifik, konstruksi gigi geligi, dan lain sebagainya. Apabila data kedua ini telah didapat, yaitu data antemortem dan postmortem, maka akan ada tindakan lanjut, yaitu tim forensik dari DVI akan melakukan pencocokan antara data antemortem dan postmortem. Ketika ditemukan kecocokan antara dua data tersebut, maka status korban dinyatakan teridentifikasi.
Proses identifikasi korban Sriwijaya Air SJ182 terus dilakukan. Untuk mengetahui kondisi terkini, sudah terhubung dengan kami Media Mutiara di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Media, total berapa kantong jenazah yang tiba per sore hari ini di tempat Anda melaporkan? Baik, Abraham, Stefani, dan pemirsa, hingga sore ini tim Disaster Victim Identification DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati telah menerima sebanyak 16 kantung jenazah yang tiba di pos postmortem. Sementara perkembangan informasi terkait kedatangan kantung jenazah dari pelabuhan JICT Tanjung Priok Jakarta Utara, kabarnya pada sore hari ini juga akan datang dan sedang dalam perjalanan sebanyak 3 kantung jenazah untuk menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara itu terkait dengan proses identifikasi dari tim DVI Rumah Sakit Polri terus dijalankan dari 40 sampel DNA yang telah didapatkan dari keluarga korban, dan proses antemortem tersebut mencocokkan data antemortem yang diperoleh seperti sidik jari dan juga data rekam medis lainnya. Sementara untuk mekanisme kedatangan keluarga korban yang datang tiba di pos antemortem ini, yakni pertama kali melakukan proses administrasi pendaftaran dan harus bersedia dilakukan tes cepat antigen. Kemudian jika dinyatakan non-reaktif akan langsung masuk ke dalam pos antemortem untuk kemudian dilakukan pencocokan data antemortem. Jika berbicara berapa lama waktu proses identifikasi ini akan dicocokkan, menurut dari pihak tim DVI Rumah Sakit Polri menyebutkan bahwa proses kecepatan dari identifikasi ini tergantung dari kelengkapan data yang didapat dari keluarga korban. Selain pos antemortem yang berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, terdapat pula pos antemortem di Pontianak, di Bandara Pontianak, dan juga di Pelabuhan JICT Tanjung Priok, Jakarta Utara. Stefani dan Abraham. Baik, terima kasih Media melaporkan langsung dari RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, berikut kita simak pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Basarnas, dan Ketua KNKT dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terkait pencarian korban Sriwijaya Air. Berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media yang saya hormati, duka cita yang menjalar atas musibah dan berpulangnya saudara-saudara kita yang tercinta, semoga menempat tempat di sisi Allah Ta'ala. Oleh karenanya tadi kami mengadakan pertemuan dengan keluarga korban untuk menyampaikan upaya-upaya pemerintah memaksimalkan usaha pencarian, memberikan instruksi pada pihak-pihak diantaranya Sriwijaya dan Dasar Harga. Tadi dalam diskusi ternyata bukan saja dari Pontianak dan Jakarta, tetapi ada yang dari Jawa Tengah, ada yang dari Bangka, ada yang dari Bandung, hingga menyebar. Harapannya pertemuan itu memberikan rasa aman dan kepastian keluarga korban mendapatkan suatu care yang baik. Sriwijaya sudah menyiapkan hotel dan fasilitasi untuk berkunjung ke Rumah Sakit Kramat Jati. Upaya-upaya pencarian kita maksimalkan. Kemarin setelah ke lokasi bersama Panglima, kita terus berkoordinasi dan sudah mendapatkan suatu hasil-hasil yang lebih baik dari kemarin. Nah, dalam kesempatan ini sekali lagi saya sampaikan kepada Dasar Harja dan
Sriwijaya untuk memberikan pelayanan yang baik, termasuk diantaranya permintaan dari keluarga korban untuk dimakamkan di asal kota, tidak saja Jakarta dan Pontianak, tetapi juga beberapa kota. Demikian kami sampaikan, sekali lagi saya atas nama pribadi dan institusi menyampaikan duka cita yang mendalam. Terima kasih. Tentunya yang pertama-tama saya juga mengucapkan rasa prihatin yang mendalam dan duka cita yang setinggi-tingginya pada seluruh keluarga korban atas kejadian musibah ini. Sejak terjadinya musibah, Basarnas melaksanakan operasi SAR gabungan yang didukung oleh TNI Polri dan seluruh institusi atau potensi SAR, baik dari Kementerian Perhubungan dan lain-lain, yang bekerja dengan sangat kompak dan dukungan yang sangat kuat hingga operasi ini bisa jalan dengan baik sampai saat ini. Saya akan melaporkan apa yang sudah kita temukan dalam pelaksanaan operasi SAR yang kita bagi dengan 3 mode. Pertama, kita menggunakan alut udara untuk melaksanakan pengamatan dan informasi ini diberikan kepada mode SAR di atas permukaan atau kapal yang akan mencari search and rescue pada korban. Demikian juga pelaksanaan operasi SAR di bawah air dan dilaksanakan oleh penyelam dan kapal-kapal yang menggunakan peralatan sonar. Adapun hasil yang sudah kita capai adalah hingga saat ini kita sudah menemukan 10 kantong jenazah yang berisi human remain. Kemudian 10 kantong berisi potongan atau bagian kecil dari partikel atau badan pesawat, dan 16 potongan yang cukup besar dari bagian pesawat, serta 6 potong pakaian. Untuk 18 kantong jenazah dan 6 potong pakaian sudah kami serahkan kepada DVI Polri dan sedang diproses untuk identifikasi. Sedangkan untuk bagian-bagian dari pesawat kita koordinasikan dengan KNKT untuk melaksanakan penyelidikan selanjutnya. Mulai kemarin juga dengan dibantu oleh TNI dari KRI Riedel telah ditemukan, diidentifikasikan adanya sinyal black box, dan sampai sekarang kita masih melaksanakan pencarian bersama-sama atau kami membantu KNKT untuk melaksanakan pencarian black box tersebut. Saat ini di belakang ini kemungkinan masih menyusul beberapa kantong lagi yang akan segera merapat ke JICT. Akan segera kami cek identifikasi apa isinya, apakah itu part dari pesawat ataukah bagian lain dari human remain. Demikian dari kami, mohon doanya semoga pelaksanaan operasi SAR berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang kesempatan ini saya ingin mengupdate masalah pencarian black box. Mulai kemarin sore kita sudah melakukan penyelaman dengan menggunakan pinker finder yang dimiliki oleh KNKT. Kita ada 3 set alat tersebut, dan kemarin sore karena hujan deras akhirnya kita minta untuk diberhentikan dulu dalam pencarian karena membahayakan bagi penyelam. Terus kemudian tadi malam teman-teman sekitar jam 8 turun dengan perahu karet tapi tidak dengan penyelam untuk membuat istilahnya triangle untuk mempersempit area keberadaan dari kedua black box tersebut. Dan tadi malam sudah bisa diselesaikan triangle tersebut. Mudah-mudahan hari ini bisa kita ketemukan atau secepatnya kita ketemukan kedua black box tersebut. Nah, black box ini di dalam investigasi sangat vital karena kuncinya dari data-data yang ada, kita masih mengacu kepada kedua black box ini.
Sehingga saat ini kami KNKT bersama tim Basarnas dan TNI kita mengoptimumkan untuk pencarian black box. Dan besok kita juga akan merencanakan memberangkatkan kapal Barunajaya 4 yang ada beberapa peralatan tambahan yang kemungkinan untuk bisa segera menemukan black box. Jadi masalah pencarian black box kurang lebih progresnya seperti itu. Mudah-mudahan atas doa dan dari masyarakat semuanya bisa segera kita temukan kedua black box. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima orang warga Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung turut menjadi korban pesawat Sriwijaya Air yang jatuh di sekitar perairan Pulau Seribu, Jakarta Sabtu lalu. 5 orang tersebut masih satu keluarga. Suasana duka menyelimuti keluarga 5 orang yang menjadi korban jatuhnya pesawat Sriwijaya. Di rumah duka 5 orang warga Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Menurut keluarga korban, Rizky yang bekerja di Kalimantan sengaja memboyong anaknya yang masih berusia 8 bulan bersama istri, beserta ibu dan sepupunya untuk tinggal bersamanya. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini dari rumah duka 5 anggota keluarga yang menjadi korban pesawat Sriwijaya Air, sudah ada Elsa, salah satu keluarga korban yang berada di Pangkal Pinang. Selamat sore Ibu Elsa. Iya Ibu Elsa, sebelumnya kami ingin mengucapkan turut berduka atas kecelakaan yang menimpa keluarga Anda dan terima kasih sudah mau memberikan waktu Anda untuk berbagi bersama kami di ini sore. Ibu Elsa, informasi terakhir yang Anda terima dari pihak Sriwijaya Air ataupun pihak-pihak lain, seperti apa informasi yang Anda terima? Belum ada sih sampai sekarang. Sama sekali belum ada informasi atau komunikasi dengan pihak Sriwijaya Air? Belum, itu kan suami saya kan lagi di Jakarta. Saya terus tanyain gimana, belum ada, dia bilangin kan belum ada kabar apa-apa. Oke, suami Anda ini ke Jakarta untuk memberikan data antemortem ke pihak RS Polri atau bagaimana Ibu Elsa? Iya, sama kakaknya. Baik, Anda sendiri mengetahui pertama kali peristiwa ini kapan dan dari mana Ibu Elsa? Dari suami saya. Pas lagi makan sore kurang lebih jam 5, ayahnya bilang minta bukain TV. Kayaknya ada pesawat yang jatuh. Saya bilang nggak mungkin lah, iya. Dia bilang berkilas dari handphonenya keluar Google, kayaknya wajah si Rizky. Dia bilang kayak gitu kan, itu Kiki. Pas saya buka memang ada pesawat jatuh Sriwijaya. Tapi saya kan nggak percaya karena saya nggak tahu kalau Rizky itu naik pesawat Sriwijaya. Ya. Ketika dicek betul bahwa nama yang bersangkutan ada dalam manifest pesawat, Bu? Iya. Pas waktu itu ada temennya yang di depan kan datang. Terus dia panggil, ayo ke sini. Pas dilihatin daftar nama-nama, saya kan kaget juga, ternyata benar. Itu ada nama-namanya, 5 namanya. Oke. Bisa dijelaskan kepada kami, Bu, 5 anggota keluarga ini siapa aja, Bu? Rosi Wahyuni, Rizky Wahyudi, Nadif Wahyudi, anak sama Nabila Anjani. Oke. Tujuan penerbangan sebetulnya apa, Bu? Seperti apa komunikasi terakhir tujuan penerbangan keluarga Ibu ini? Halo, ya? Ya. Tujuan penerbangan waktu itu hendak pulang atau hendak trip atau seperti apa, Bu? Mereka mau pulang ke Kalimantan, rencananya hari Sabtu karena tes PCR-nya diperpanjang di Kalimantan Barat. Jadi si Rizky memutuskan untuk balik hari Jumat, tes PCR-nya di Jakarta. Oke. Hubungan keluarga 5 orang anggota keluarga ini seperti apa, Bu? Baik sih, saya sebagai ipar, sebagai acunya. Selama 10 tahun saya kenal, mereka baik sama saya. Rizky santun, nggak pernah ya sama orang tua, sama anak-anak juga mereka baik.
Ya, Rizky kan anak tunggal. Kami turut belasungkawa atas kehilangan yang dirasakan oleh keluarga Bu Elsa. Bagaimana komunikasi terakhir Anda dengan ipar Anda, Rizky yang Anda sebut tadi? Iya. Komunikasi terakhir kapan, Bu? Pagi Jumat sebelum berangkat, jam 9 kurang, saya nganter di depan rumah mertua. Ibu, kami konfirmasi dari 5 orang anggota keluarga Anda yang menumpangi Sriwijaya Air ini, benar ada bayi dan anak-anak? Iya, bayi usia masuk 8 bulan. Ini merupakan anak dari Rizky? Iya, dari Rizky dan Indah. Rizky ini memang sudah lama Bu Elsa bekerja di Pontianak atau seperti apa? Hampir 3 tahun. Kemarin sempat pulang ke Pangkal Pinang, ini memang untuk libur Natal dan Tahun Baru artinya, Bu Elsa? Dia mau jemput anak sama istrinya, sama mamanya, kan dari Palembang jemput anak sama istri, terus jemput mamanya bawa mau tinggal di Kalimantan. Artinya satu keluarga berencana untuk tinggal bersama di Pontianak. Iya. Bu. Oke, sebelum berita ini tersiar begitu ya Bu ya? Baik Ibu Elsa, suami Anda sendiri sudah berapa hari berada di Jakarta? 2 hari. Untuk penerbangan, kemudian akomodasi menuju ke Jakarta, semuanya apakah sudah ditanggung oleh pihak maskapai? Iya. Data apa saja yang sudah diberikan Bu oleh suami Anda untuk membantu proses identifikasi? Sampai sekarang sih belum, kan saya tanyain terus kan belum ada, dia bilangnya kayak gitu, belum ada apa-apa, masih terus ke rumah sakit kan. Oke. Komunikasi Anda terakhir dengan suami Anda, apa yang disampaikan Bu? Proses apa yang saat ini sedang diikuti oleh suami Anda? Sampai saat sekarang masih menunggu itu aja. Masih menunggu ya Bu ya? Tapi semuanya difasilitasi ya Bu ya? Iya. Tinggalnya, kemudian proses yang sedang saat ini diikuti, semuanya difasilitasi oleh instansi yang terkait. Iya. Ya, oke. Artinya Ibu Elsa di Pangkal Pinang sendiri, Ibu Elsa, anggota keluarga yang lain ini mendapat informasi-informasi terbaru terkait pencarian ini dari mana saja Bu? Apakah hanya bisa mengandalkan suami Anda yang berada di Jakarta atau ada sumber lain? Nggak ada sih Bu. Cuma paling lihat TV, kabar dari suami saya itu aja. Ya, bisa diceritakan kepada kami Bu, keseharian korban seperti apa sebetulnya? Ini satu keluarga yang bisa dikatakan cukup tragis, insiden ini terjadi kepada satu keluarga dan termasuk seluruh penumpang siapapun yang ada di sana begitu Bu. Bagaimana keseharian mereka sebetulnya Bu, satu keluarga ini? Halo, ya? Iya, bagaimana sehari-harinya Rizky dan istrinya dan anaknya Bu? Anaknya sih lucu ya, 8 bulan. Tapi keluarga ini keluarga yang ramah, baik dan bergaul begitu ya Bu? Iya, benar. Bisa Mereka diceritakan suka kepada kami Bu? Keluarga. Ya silakan Bu, kami menyimak. Bu Elsa. Iya. Ya, silakan Bu, kami menyimak. Anda tadi bercerita tentang keluarga ini Bu. Kalau keluarga dari suami saya, alhamdulillah semuanya baik. Mereka merangkul semuanya ya. Rizky juga walaupun dia jauh, saya jarang kan ketemu sama dia, tapi dia anaknya baik karena mamahnya banting tulang buat dia dari sejak kecil. Suami saya juga dari kecil, suami saya juga ikut bantu hidupin dia. Suami saya bilang, Kiki itu bunda susah dari lahir. Sekarang dia udah jadi orang, umurnya pendek, belum bisa membahagiakan mamanya, dia bilang kayak gitu. Cita-cita dia kan memang jemput mamanya bilang hidup mati ayu bersama Kiki dimanapun. Sering ya Rosi itu sering bilang kayak gitu ke teman, ke tetangga, gimana pun hidup matinya sama Kiki, dia berjuang cari uang sampai Kiki bisa jadi sarjana.
Ya, Baik. kami sekali lagi turut belasungkawa Bu, artinya ada kesan yang mendalam yang ditinggalkan oleh Rizky kepada keluarga ya Bu. Iya, Ibu Sekda juga 10 tahun dia kan duta anak Pangkal Pinang, merasa kehilangan. Si Rizky itu orangnya nggak bisa dibilang lah, dia bilang pada semua orang baik. Baik, Ibu Elsa, sekali lagi kami turut berduka cita atas kehilangan 5 anggota keluarga Anda. Terima kasih sekali lagi sudah mau berbagi cerita bersama kami di Ya, kami INI doakan Sore. yang terbaik untuk keluarga Bu. Semoga keluarga diberikan keikhlasan dan yang terbaik untuk semua yang menantikan kabar dari proses pencarian misi kemanusiaan tragedi jatuhnya Sriwijaya Air SJ182. TNI Angkatan Laut menerjunkan ROV, sebuah remote control yang dilengkapi kamera. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut.